Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sholat duha. Sholat duha itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah awal duha atau syuruk. Waktunya adalah 1,5 jam setelah sholat subuh. Jadi kalau misalnya waktu sholat subuh kita adalah jam 4.30, maka jam 6 itu sudah masuk awal duha atau syuruk. Nah, jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Apa keutamaannya? Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, baik itu di masjid atau kalau tidak mampu di masjid, di rumah, setelah itu tidak beranjak dulu, dia duduk berzikir kepada Allah. Nah, pengertian zikir itu sangat luas. Membaca Al-Quran itu termasuk zikir, sebagaimana dalam firman Allah surah ke-15 ayat 9 yang akan kita bacakan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi zikir itu termasuk membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, zikir termasuk juga berdoa. Berdoa itu adalah zikir, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah ke-7 ayat 205. Quran surah ke-7 ayat 205. Kemudian selain membaca Al-Quran dan berdoa, zikir juga bisa dengan bertafakur, mengaji, taklim. Itu disebut juga dengan zikir, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Zikir bisa juga dengan bertasbih, zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah. Itu terdapat dalam Quran surah ke-4 ayat 103. Jadi zikir itu luas pengertiannya. Membaca Al-Quran, berdoa, mengaji, dan lain sebagainya itu termasuk zikir, sebagaimana yang terdapat dalam firman-firman Allah yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi habis sholat subuh, zikir dulu, doa dulu, atau belajar dulu, atau tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Dan setelah mengerjakan kegiatan zikir itu tiba waktu syuruk. Nah, perjalanannya disebut isyraq. Perjalanan menuju syuruk tadi disebut dengan isyraq. Melewati masyrik, 1 tombak bayangan. Salat 2 rakaat. Kemudian salat 2 rakaat setelah zikir, masuk waktu syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat dan pahalanya itu senilai dengan haji dan umrah. Jadi sholat subuh berjamaah, kemudian tidak beranjak dulu, zikir sampai masuk waktu syuruk atau masuk awal duha, kemudian setelah itu sholat duha 2 rakaat, sholat awal duha 2 rakaat. Nah, maka ia akan mendapatkan pahala yang senilai dengan pahala orang yang mengerjakan haji dan umrah. Itu keutamaan daripada syuruk. Kemudian yang kedua itu adalah pertengahan duha. Waktunya adalah sekitar pukul 8 sampai pukul 10. Jumlah rakaatnya 2 sampai 4 rakaat. Apa fungsinya? Fungsinya yang pertama adalah mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Kemudian fungsi yang kedua adalah menghambat satu musibah umum. Misalnya di tengah-tengah perjalanan ada kemacetan. Nah, tiba-tiba seseorang yang sering sholat pertengahan duha itu ditolong oleh Allah. Tiba-tiba ada orang yang datang, "Pak, lewat sini, Pak. Di sana macet." Nah, itu adalah suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan seseorang yang sering sholat pertengahan duha daripada musibah umum. Itu fungsi dari sholat pertengahan duha. Waktunya pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah akhir duha. Jadi sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang sholat zuhur. Akhir duha jumlah rakaatnya bisa 2 sampai dengan 8 rakaat. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah bisa mempermudah datangnya rizki dengan izin Allah ketika berikhtiar. Sekian pembahasan kita mengenai sholat duha. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada ilmu kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.